Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada kajian tentang juz, kita telaah mengenai kekuatan dan kelemahan juz tertentu. Atau kalau dibahasakan sesuai dengan urutan, itu mestinya yang didahulukan kelemahan dan kekuatan. Jadi bergerak dari lemah itu menuju kuat. Kenapa? Karena 7 ke 13, 7-nya itu lemah, 13-nya itu kuat. Masih ingat kenapa 7 lemah? Bahasan Jumat yang lalu. Seorang nak sing ngeling. Karena itu 7 itu kha. 7 itu kha. Kha itu 6 titik. Kha ada titiknya. 6 haknya itu 6, terus ada titiknya itu kha. Itu berarti 60. 60 itu mumtahanah. Al-mumtahanah, wanita. Wanita itu simbol lemah. Lemah dan diuji. Lemah tapi diuji. Nanti kalau banyak ujian, nanti menjadi kuat. Kan itu bersyukur kalau banyak ujian itu. Kan itu proses untuk menjadi kuat. Sekarang suka ujian atau enggak? Enggak. Berarti enggak ingin jadi kuat. 13-nya itu kuat. 13-nya itu kuat. Apa ini? Karena 13 itu secara surah adalah ar-ra'du, secara huruf itu shin. Shin itu kaki, pendirian, itu simbol kekuatan. Bijaan yang memungkinkan seseorang itu untuk berdiri dengan tegak. Jadi kalau berdasarkan itu sebenarnya kelemahan dan kekuatan. Tapi kelaziman bahasa itu kita menggunakan kekuatan dan kelemahan. Karena bahasa itu kadang-kadang ya nggak bisa ditetapkan sistematik menggunakan patokan seperti matematik. Nanti kalau pakai ukuran matematik, istilah pulang pergi itu ya salah. Kok pulang dulu baru pergi, agak mulai-mulai, kan repot itu. Nah itu logika matematik, itu logika matematik. Nggak apa-apa bahasa itu seperti itu. Kalau sudah lazim ya seperti itu. Ya, kekuatan dan kelemahan. Nah, karena ini nanti akan dibahas aspek kekuatannya dulu dan apa yang membuatnya menjadi lemah. Justru tertentu yang saat ini membahas kekuatan kelemahan atau kelemahan dan kekuatan juz 11. Kita awali ini karena isyarat yang lalu itu sampai pada 68. Sedangkan 68 itu adalah kekuatan dan kelemahan juz 11. Maka diawali dari juz 11. Al-Qalam. Jadi kekuatan dan kelemahan juz 11 itu adalah Al-Qalam. Kalau jumlah ayat dari halaman ke-7 sampai dengan ke-13 itu dihitung, maka diperoleh jumlah sebanyak 68 ayat. Surah 68 adalah Al-Qalam. Yang secara pas kata kolamun itu nilainya juga 68. Mim 24, lam 23, qaf 21, itu 68. Jadi surahnya 68, nilai kata kolamun itu juga 68. Dapat lam makrifat, dapat al ditambah 31 menjadi 99. Kolam disepakati artinya adalah pena, alat tulis. Dari ayat pertama surah Al-Qalam, Nun. Karena itu kadang-kadang ada yang menyebut surat ini adalah surat Nun. Ada 3 hal yang utama ini. Nun, wal qalami, kemudian wa ma yasturun. Nun, qalam, dan ma yasturun. Apa-apa yang ditulis dari pena itu. Kita mulai dari singkapan bahasa kuantitatifnya, bahasa kuantitatif. Dari surah 68 itu Al-Qalam.
Kalau ditambah 14 dikali 48, jumlahnya 62, jumlah keseluruhan 68 dengan 62 adalah 130. Ini angka ini yang bisa dikroskan atau dirujukkan ke urutan huruf adalah angka 14, yakni angka shod. Shod itu perencanaan. Orang bisa membuat rencana itu kalau dia punya visi yang jelas. Karena itu ini nanti akan menunjukkan bahwa orang juz 11 itu memiliki kemampuan visioner yang kuat dan perencanaan berbasis ilmu. Itu di antara kekuatannya nanti. Nanti disingkat. Sementara kita lanjutkan bahasan atau tadabbur kuantitatifnya. Secara keseluruhan Al-Qalam itu 99, kalau ditambah 18, kalau dikali 81, jumlahnya kembali 99 dan jumlah keseluruhannya 198. Di antara ini yang bisa dirujukkan ke nilai huruf adalah 18, ain. Itu tadi saya katakan, perencanaan berbasis ilmu. Punya bakat sebagai, kalau bahasa umum ya futurolog. Tapi kalau bahasa rohani ya orang yang punya ketajaman melihat peristiwa yang bisa terjadi. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi itu rahasia Allah. Tapi Allah bisa saja membukakan rahasia pada hamba-hambanya yang dikehendaki. Kita lihat sekarang dimulai dari huruf nun. Jadi kan ada 3 hal yang utama. Nun, Al-Qalam, dan Yasturun. Nun dimaknai oleh ulama dengan berbagai pemahaman yang paling awal, dan ini menjadi sikap sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Nun itu hanya sebagai simbol, merupakan rahasia Allah. Mengimani dan tidak perlu mencari makna khususnya apa. Tapi yakin itu dari Allah. Ketika huruf-huruf muqatta'ah, jadi nun, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, itu disebut huruf-huruf muqatta'ah. Potongan-potongan huruf yang dipandang tidak bermakna. Tapi kalau istilah sekarang mungkin diidentikan dengan password. Jadi passwordnya surah ke-68 ini adalah nun. Nah, karena itu ya bisa saja itu simbol yang tidak harus mengandung arti atau dipaksa untuk diketahui artinya. Itu diantara ulama-ulama klasik termasuk Abu Bakar As-Siddiq memilih posisi ini. Karena itu di Al-Quran sering diterjemahkan hanya Allah yang tahu. Dan itu petunjuk diberikan pada manusia, terus oleh manusia dikembalikan, Allah saja yang tahu. Jadi nggak mau tahu petunjuknya. Ya pada awal-awal iya, mungkin itu memang betul rahasia Allah, tapi bisa saja rahasia Allah itu suatu saat dibuka. Sekarang berbagai ilmu itu kan banyak yang dibuka secara luas oleh Allah. Berbagai ilmu praktis yang sekarang dimanfaatkan dunia itu sebenarnya kan ilmu Allah. Rahasianya dibukakan, dulunya nggak dibuka. Cara menanam yang bisa berlimpah, ilmunya dibuka sekarang, dulu enggak. Itu sesuai tingkat perkembangan.
manusia. Nah, kemudian nun itu juga diartikan lautan tinta. Ini karena memang ada hadis yang secara tegas menyatakan hal ini. Hadis dari Ibnu Jarir itu mengatakan bahwa salah satu penjelasan Rasulullah bahwa yang pertama diciptakan itu adalah al-qalam, kemudian nun, dan nun itu adalah dawat atau tempat tinta. Nah, artinya lautan tinta. Yang secara rohani diartikan lautan ilmu. Jadi ada titik temu antara ahli tafsir dengan ahli rohani, ahli spiritual. Atau biasa dikenal dengan tafsir Isari yang diajukan oleh kaum Sufi. Ada titik temu itu antara lautan tinta dan lautan ilmu. Tapi ada juga yang memaknai nun itu nama ikan, tapi ya nggak begitu populer. Karena ya masih secara akal untuk diterima itu mungkin ya bisa saja itu benar, Allahu a'lam, Allah yang nggak tahu, tetapi sulit untuk ditangkap bahwa nun itu adalah ikan yang tugas untuk menyangga bumi, Terus nanti planet yang lain nggak disangga, kan repot ya. Terus nun kemudian secara isari itu diartikan lingkungan semesta. Dan di sini yang dipakai terkait dengan bahasan tafsili idadi analisis huruf angka itu diartikan nun itu lingkungannya adalah lingkungan semesta. Ada satu garis lengkung, nanti di atasnya itu ada garis lengkung yang menutup, itu garis titik-titik. Yang titik-titik itu wilayah gaib, kemudian yang garis lengkung itu adalah wilayah dzahir. Itu alam semesta, alam dzahir dan alam gaib. Ada titik itu sebagai nuktoh. Nuktoh itu awal dari kehidupan. Nah, biasanya diartikan kalau di dunia sufi ya diartikan itulah al-haqiqah Muhammadiyah. Al-haqiqah Muhammadiyah, hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Itu yang menjadi dasar dari mengalirnya semua yang diciptakan Allah. Lalu al-qalam. Ulama tafsir mengartikan pada dua hal ini. Bahwa itu bermakna pena universal. Nah, universal bisa juga disebut sebagai al-qalamul a'la, pena tertinggi. Yang pena ini dipergunakan untuk menuliskan takdir. Sebelum Allah menciptakan semuanya, itu semuanya ditulis dulu dengan pena. Tapi juga bisa bermakna pena ilmu, berbagai alat tulis yang dipergunakan oleh manusia untuk menuliskan ilmu, kebaikan, dan catatan amal perbuatannya. Ini mana pena. Secara isari, al-qalam juga diartikan akal permulaan. Nah, kalau kita lihat 68 itu terurai menjadi 1448, kemudian jumlahnya 62. Ya bisa diterima karena 62 itu adalah aklun. Nah, itu ada 62. Nah, ini kan nilai kata akal.
Itu akal permulaan. Jadi sehingga pena itu tidak difahami secara fisik, tetapi secara spiritual, bahwa itulah yang menjadi dasar untuk memulai penciptaan, mengalirkan apa yang diciptakan Allah, akal permulaan. Kemudian al-qalam itu juga berarti hati nurani, hati nurani, hati nurani. Jadi maksudnya kolam itu adalah hati yang bersih. Hati yang bersih itu adalah tempat untuk menuliskan ilmu dari Allah, ilham atau ilmu laduni. Nah, hanya hati yang bersih itulah yang bisa berfungsi sebagai kolam. Ia akan menuliskan. Nah, dari tulisan itu nanti maka orang-orang yang punya hati bersih punya catatan tersendiri. Karena itu sering ada ungkapan al-ilmu itu fil qalbi. Orang yang ketat memegang ini kalau ngaji itu nggak mau nulis. Karena ilmu itu di hati. Ilmu di hati. Nah, yang nulis pakai buku ini hatinya sih rodok rembes sih. Iya. Tapi pas ditulis sih lali. Yang Jumat lalu sudah lupa. Itu al-qalam. Nah, sekarang apa yang ditulis? Apa yang ditulis? Pertama yang ditulis itu adalah karena yang diperintahkan ini adalah malaikat. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk menulis. Karena itu yang ditulis itu adalah takdir. Tulisan malaikat mengenai takdir dari segala sesuatu. Nah, tetapi juga berarti tulisan itu adalah tulisan manusia. Tulisan manusia. Jadi kalau tadi itu ada pena ilmu, kaitannya dengan apa yang ditulis ya tulisan manusia. Tulisan tentang ilmu, pengetahuan, tentang kebaikan, tentang catatan amal. Kemudian secara isyari berarti catatan spiritual, kaitannya dengan hati yang bersih tadi, hati nurani. Maka itu ada catatan spiritual. Ini yang dikatakan kitab pribadi masing-masing. Yang lalu sudah disampaikan surah 17 ayat 14. Ya, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Bacalah kitabmu itu pesannya bukan hanya ini informasi bahwa nanti pada yaumul hisab itu masing-masing diminta membaca kitabnya sendiri-sendiri. Tapi secara praktis di dunia itu hendaknya manusia itu sudah membiasakan untuk membaca kitab dirinya masing-masing. Nah, kita itu punya catatan pengalaman, catatan perasaan, catatan pikiran, dan berbagai hal. Coba itu dibaca sebagai proses muhasabah. Ya kalau nggak bisa tiap hari, ya 1 Jumat sekali, nggak bisa 1 bulan sekali atau kapan. Atau ambil waktu-waktu tertentu, acak saja. Terus pokok sempat gitu. Nggak tahu sempat, ya meneh gitu ya. Nah, terus yasturun itu juga bisa diartikan proses penulisan. Nah, secara berangsur-angsur menuliskan apa yang diilhamkan oleh Allah. Nah, ini berupa sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Nah, maka proses ini terkait dengan penyucian jiwa, tazkiyatun nufus. Jadi yasturun, kita punya kitab, setiap kali ditulis catatan-catatan yang baik. Walaupun nanti ada catatan buruk, tapi itu bisa diubah menjadi catatan baik. Itu kalau dibaca kitabnya masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sementara diikuti aja dulu ya. Ya, kok sesuai lali deh. Diikuti saja sampai bingung. Nah, kemudian ada wau itu adalah wau qasam. Wau yang dipergunakan untuk bersumpah. Kalau Allah mengambil sesuatu untuk bersumpah, itu namanya sesuatu yang bernilai tinggi, agung, penting. Makanya itu nun, kolam, ma yasturun, itu semuanya adalah penting, bernilai tinggi. Nah, kaitannya dengan juz 11, itu diingatkan bahwa pada dirimu itu ada sesuatu yang bernilai tinggi.
Di situ ada nun, di situ ada al-qalam, di situ ada ma yasturun. Tapi kalau yang bernilai tinggi itu disia-siakan, nah itu bisa menjadi kelemahan. Menjadi buram, menjadi enggak kuat lagi. Potensinya ada, tapi karena disia-siakan, maka dengan ditelantarkan itu menjadi tidak kuat. Ini beberapa yang dituliskan pada sejumlah kitab, ya. Wal qalamu walati kataba bihil maqadir. Ya, jadi al-qalam itu adalah pena yang digunakan untuk menuliskan takdir. Nah, ini karena itu nanti yang menuliskan itu Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya. Wakilah wa qalamun nikmah, dia itu adalah pena nikmat, pena nikmat. An'ama bihi ala ibadihi bil kitabati wal ilmi. Yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya untuk menulis ilmu. Jadi dua tadi ya. Jadi pertama itu bisa pena universal tadi untuk menuliskan takdir, yang dituliskan, apa yang dituliskan adalah takdir segala sesuatu dan juga catatan amal yang dilakukan oleh malaikat. Tapi juga berarti pena untuk menuliskan ilmu. Pena yang ada pada manusia. Artinya, apa yang ditulis oleh manusia itu sesuatu yang bernilai. Jadi manusia itu perlu hati-hati. Kenapa? Karena yang ditulis apapun itu sesuatu yang bernilai karena dia meninggalkan jejak. Nah, dengan meninggalkan jejak itu nanti akan diungkap dan dipertanggungjawabkan. Gegabah menulis itu bisa merugikan diri kita sendiri. Karena nilai tulisan itu penting. Kalau ucapan itu mudah dilupakan. Tapi kalau tulisan, misalnya kita menulis sesuatu yang buruk. Kalau ucapan mungkin sekian lama orang sudah lupa. Tapi kalau tulisan, setiap kali bisa dibuka. Setiap kali bisa dibuka. Nah, baik itu tulisan buruk atau tulisan baik. Itu kekuatan atau nilai tulisan itu di situ. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali dengan alat tulis. Berarti juz 11 itu punya sesuatu yang sangat bermakna, penting, dan agung. Dititipkan kepadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, yuqasimu ta'ala bima sa'aman khalqah. Wa aksamahuna bil qalamil ladzi yaktubu bihil khalaik a'malahum wa aqwalahum. Allah Ta'ala bersumpah dengan apa yang dia kehendaki dari ciptaannya. Dan dia bersumpah di sini dengan al-qalam yang digunakan untuk menulis amal dan ucapan makhluk. Nah, tadi selain takdir, yang dituliskan itu adalah amal makhluk. Nah, sedangkan ahli rohani, seorang ahli rohani, diantaranya ada yang menyatakan wanun ad-dairah. Ad-dairatul mahitah wahyal alam wal qalamu awalal ukul wa huwa ruhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nun adalah lingkaran yang meliputi. Lingkaran yang meliputi itu ya lingkungan atau alam semesta itu. Bisa lingkungan zahir, kemudian lingkungan gaib dengan tanda titik-titik, garis titik-titik. Al-qalam adalah akal yang mula-mula, awal yang pertama. Akal yang mula-mula atau yang pertama. Itu yang dikatakan yang universal tadi itu. Al-qalam, pena universal, itu bisa bermakna maksudnya adalah
akal yang mula-mula. Dan itu adalah ruh Muhammad, hakikoh Muhammadiyah. Udah, nggak usah panjang-panjang. Itu yang menjadi dasar diciptakannya atau mengalirnya ciptaan Allah. Tanpa itu semua tidak akan pernah ada. Nah, itu adalah ada titik di atas nun itu. Segala sesuatu itu berasal dari titik ini. Titik itu nanti mengalir membentuk huruf-huruf dan semua alam semesta ini disebut huruf. Semua alam semesta ini disebut huruf. Bulan, bintang, binatang, manusia, semua itu huruf-huruf dalam bahasa simbolis. Hadis. Inna awala ma khalaqallahul qalam. Faqala lahu uktub. Qala rabbi wa madza aktub? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah. Ini nilai akhlak dari kolam itu ditunjukkan pada hadis ini. Sesungguhnya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah penah, kolam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Oh, ini akhlaknya kolam itu di sini. Jadi suruh tulis itu nggak langsung nulis. Jadi kalau jadi kekuatan, juz 11 itu nggak punya sifat gerusah-gerusuh. Waspada, hati-hati, teliti. Karena sebelum menulis tanya dulu, nopo sing ditulis ya Allah. Pernah bertanya, wahai Rabbu, apa yang harus aku tulis? Apa yang harus aku tulis? Nah, ini juga menunjukkan juz 11 itu penuh perhatian. Coba kalau nggak perhatian, nggak nangkep itu. Tulisan, apa yang kan gitu. Nah, karena dia perhatian, makanya kalau ketemu juz 11 kok cuek, ya itu sedang yang berkembang itu kelemahannya. Tapi kalau berkembang kekuatannya, dia peduli, penuh perhatian, dan hati-hati. Tidak gerusah-gerusuh. Apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu hingga datangnya hari kiamat. Takdirnya sudah ditulis dulu, sebelum diciptakan. Itu namanya shot, rancangan awal. Rancangan awal. Karena itu, juz 11 yang memang berkembang kekuatannya dalam tindakan itu ya bukan asal-asal mengikuti arus apa yang terjadi. Mengikuti arus apa yang terjadi. Nah, kenapa Pak Munati dulu itu kalau bertanya maunya hidup itu ya biar mengalir, nggak usah yang ribet apa adanya gitu, gelundung gitu saja, nggak usah yang jelimet-jelimet, biasanya gitu. Nah, biasanya juga dijawab iya, karena Pak Munati tahu yang dihadapi itu kurang cahaya Qur'annya itu kurang, nah, karena itu mesti jadi kelemahan, karena cahaya itu bisa ditangkap oleh kaum mutawassimin. Orang yang tajam penglihatan itu bisa menangkap. Bukan hanya kemaksiatan saja yang bisa ditangkap. Wanita hamil itu aja bisa diketahui. Jadi kalau wanita hamil biasanya di kening. Jadi orang itu nggak usah melihat perutnya. Jadi melihat keningnya ada cahaya itu sudah tahu dia hamil. Ya ada kasus itu. Ada muda-mudi mau nikah, terus orang melihat, dia kok sudah hamil ya? Karena ada cahaya di keningnya. Nah, orang itu banyak diwarnai hidupnya oleh Quran atau tidak, itu juga berpengaruh cahayanya di wajah. Ya, bukan ukurannya hitam atau enggak, burem atau enggak, jelek atau ganteng, cantik atau enggak itu. Tapi bahwa kalau bahasa Jawa itu digunakan istilah wajahnya mencorong. Wajahnya mencorong. Walaupun hitam tapi mencorong.
Itu ada sinar dari jejak kebaikan. Itu yang dikatakan asari sujud, bekas dari sujud itu. Ya asari sujud itu cahaya yang ada di wajah. Oh jadi artinya asari sujud itu apa ireng sing ndek bathuk iki enggak mencerminkan apa-apa. Enggak mencerminkan apa-apa. Umar sing dilomba-lomba ngirengno iki. Di nemen-nemen sujude enggak. Ini terlihat. Jadi orang yang terjebak pada kesalahan itu ya kelihatan suram, walaupun kulitnya bersih itu, tapi pancarannya itu suram. Mungkin istilah yang umum sekarang itu aura ya, tapi aura itu apa saya nggak ngerti. Mungkin aura itu, auranya itu beda. Ini kaitannya dengan kesana. Ya. Nah itu tadi ditanya itu, ya, karena yang ditanyakan kelemahan. Kalau tahu bahwa orang ini berkembang kekuatannya, pasti pertanyaannya, kamu punya kemampuan untuk merancang dan punya gambaran apa yang terjadi, kemudian punya pengamatan yang cukup tajam tentang apa yang harus diperbuat dan apa yang mungkin terjadi. Kalau begini seperti apa, itu yang dikatakan visioner. Kalau punya kekuatan. Tapi jejak Qur'annya kok enggak ada ya, enggak ditanyakan itu, nanti enggak cocok. Nanti dijawab enggak itu kan enak. Ditanyakan kelemahannya saja, mau-maunya enggak usah kerusa-kerusu ini. Oh ya benar, yes cocok, yes kamu. Tapi enggak apa-apa, semuanya kan berangkat dari kelemahan menuju kekuatan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wa anallaha ta'ala khalaqal qalama fakataba fihi ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, dan sebenarnya Allah Ta'ala menciptakan al-qalam atau pena, lalu dia menulis dengannya segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Ini penegasan. Kemudian hadis dari riwayat Baihaqi, wa awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam liyaktuba bihi maqadir khalaik. Ya, maqadirul khalaik. Dan makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan adalah al-qalam untuk menulis dengannya takdir-takdir seluruh. Yang itu dikatakan ya, dari Abdullah bin Amir bin As, itu dikatakan dari Rasulullah bahwa kata bawahu maqadirul khalaik qabla ayakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana wa arsyuhu alal ma. Nah ini perlu saya ungkapkan karena nanti bisa slip. Dikatakan pertama tapi ini ada air, ada ars, itu gimana? Sebenarnya Allah telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi. 50 tahun, 50.000 tahun. 50.000 tahun itu sudah ditetapkan takdirnya. Karena itu ketika Nabi Musa itu mencela, ya apa ya, atau bahasa lebih halusnya mencela atau apa, atau mempertanyakan pada Nabi Adam, gara-gara engkau Adam, ya kita semuanya harus berjuang di bumi. Kita manusia dikeluarkan dari surga dan harus berjuang di bumi. Nah, jawaban Nabi Adam, engkau sebagai kalam Allah, bagaimana kamu bisa mengatakan itu, sedangkan 50.000 tahun sebelum itu Allah sudah menetapkan takdirnya. Nah ini kemudian dikatakan dan arsnya berada di atas air. Allah mengawali penciptaan yang hidup semuanya dari air. Arsnya di atas air. Ini juga tidak bagian dari yang mutasabiat ya tentang ars ini. Walaupun ada kajiannya, tapi tidak pada malam ini. Ini bisa menjadi perdebatan. Jadi yang lebih dulu itu ars atau pena.
secara bahan, air dan ars itu bisa ada lebih dulu. Nah, aspek bahan atau materinya dari air. Ars itu di atas air. Tapi makhluk yang fungsional itu yang pertama diciptakan adalah al-qalam. Jadi ibaratnya ada bahan yang belum bisa berfungsi penuh kecuali bahan itu diolah menjadi sesuatu yang bermakna, yang fungsional, itu bisa air, tetapi makhluk yang fungsional pertama awal itu adalah al-qalam. Atau ada yang mengatakan bahwa kolam itu dibentuk dari air. Ini untuk mengatasi kerancuan antara mana yang lebih dulu, air ataukah al-qalam dan arsnya. Ars itu kalau dibahas nanti juga macam-macam pandangannya. Bisa mengartikan tempat, tapi ada juga yang mengartikan itu bukan tempat, karena Allah tidak bertempat. Itu nanti panjang. Secara ringkas, penjelasan surah Al-Qalam dapat disimpulkan. Penjelasan ahli tafsir dan ahli ruhani. Nun, huruf muqatta'ah rahasia Allah atau nama untuk lautan tinta. Ahli rohani, simbol lautan, ilmu ilahi, titik asal penciptaan. Itu yang disebut hakikat Muhammadiyah. Al-Qalam pena untuk menulis takdir di lauh mahfud dan simbol ilmu. Akal pertama, al-aqlul awal atau pena tertinggi dan hati yang menerima ilham. Ma yasturun, catatan malaikat atau manusia tentang takdir dan ilmu menurut ahli tafsir, menurut ahli rohani, catatan spiritual, rahasia niat makrifat dalam hati manusia. Ini ringkasnya. Ini sekedar aja. Ya. Saya kata gue yang ngerti. Tapi dari semuanya itu menunjukkan bahwa surah 68 ayat 1 menunjukkan keagungan Allah, kemukjizatan Al-Quran, dan nilai keilmuan. Karena ada sumpah, di situ ada sesuatu yang agung, ada yang bisa dipandang tidak bermakna, itu sebagai bagian dari mukjizat Al-Quran yang tidak pernah ada sebelumnya, dan di situ ada nilai keilmuan dari pena. Dengan sumpah Allah yang agung itu menegaskan kekuasaannya sebagai sumber ilmu. Nah, dan itu juz 11 itu yang dekat dengan Allah, maka ilmunya itu mudah mengalir. Pentingnya menulis dan mencatat ilmu. Kalau menjadi kekuatan, juz 11 akan membuat catatan-catatan itu secara tertib. Posisi mulia pencari ilmu dan penulis kebenaran. Kenapa penulis kebenaran? Karena yang namanya pena itu baru bisa menuliskan itu kalau dimasukkan ke dawat. Ke nun, kolamnya itu dimasukkan ke nun pada lautan tinta, pada dawat tinta. Kalau kolam ini dimasukkan pada selain itu, ya tidak ada tulisan yang bisa keluar. Karena itu harus benar. Dia benarnya itu adalah dia masuk pada tempat yang benar. Lalu adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Semuanya benar. Dari sisi rohani mengajak manusia untuk menyadari asal-usul penciptaannya, sudah ditakdirkan. Kemudian ada usaha untuk menulis catatan amal yang baik di dalam jiwanya sendiri. Untuk menyusun secara berangsur-angsur kitab yang ada pada dirinya dan hendaknya mengarahkan pada proses ke arah tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Nah, sekarang karakter yang tercermin dari kekuatan pena. Pertama, itu visioner. Itu 11 itu
visioner, dan pandai membuat perencanaan berbasis ilmu. Itu ada shot, ada ain. Nggak ngawur membuat perencanaan itu. Nggak ngawur membuat perencanaan. Jadi tidak hidupnya itu asal ngikuti gimana angin, enggak seperti itu. Hidup didasarkan perencanaan yang jelas. Ikhlas, pasrah, terima takdir pemegangnya. Nah, ini yang sering salah ngerti. Jadi, ikhlas pasrah, kolam itu pasrah pada penulisnya. Mau diarahkan kemana? Naik, ke atas, ke bawah, ke arah kanan, kiri, berhenti, itu bagaimana pemegangnya. Pemegangnya itu siapa? Allah. Jadi ikhlas, pasrah, terimanya itu ke Allah. Nah, yang sering meleset itu pasrah terhadap keadaan. Ini yang salah. Nah, kalau pasrah pada keadaan, ini jadi kelemahan. Tetapi kalau pasrah, ikhlas, terima, itu pada ketentuan Allah, itu yang berkembang menjadi kekuatan. Saya ngikuti saja bagaimana Allah menggerakkan saya. Itu pernah. Tapi ketika digerakkan, ya nurut gitu loh. Masa pernah digerakkan terus apa itu wanggil ya enggak, itu ya enggak pasrah, enggak menerima. Pernah itu nurut. Maka bisa menghasilkan sesuatu yang bermakna dan indah. Disiplin dan berintegritas. Satoro, yasturun itu dari satoro, itu artinya tulisan teratur rapi. Karena itu jiwa konsisten itu ada pada fokus, terarah, itu bagian dari disiplin. Sebab kalau tidak ada disiplin itu, enggak fokus, enggak terarah, enggak ada konsistensi, tulisan itu enggak jadi. Misalnya nulis alif, itu setiap kali harus seperti itu. Nulis ba, itu harus konsisten seperti itu. Mosok ba terus berubah-ubah. Angel macane. Nah, ada konsistensi. Ini disiplin. Lalu fokus. Kalau enggak fokus, ya enggak jadi. Coba kalau tulisan itu teratur, sampai tinggi rendahnya, panjang pendeknya, itu semuanya tertata. Nah, kalau jadi kekuatan, jiwa semacam itu akan muncul pada orang juz 11. Berintegritas, tanggung jawab, punya tanggung jawab. Karena apa yang dituliskan itu meninggalkan jejak dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Tegas dan jelas dalam kebenaran. Nah, tadi itu bahwa pernah itu masuk pada pada tempat tinta, nah, itu berarti secara benar, kemudian dituliskan juga membutuhkan sesuatu yang tegas dan jelas untuk memungkinkan bisa dibaca. Pastian, dia memiliki kepastian dan kejernihan komunikasi. Dibandingkan ucapan, tulisan itu lebih pasti dan lebih jernih. Karena bisa disimak, diteliti secara perlahan, bisa diulang dan lebih memiliki kepastian. Omongan itu begitu keluar langsung hilang. Secara hukum sulit dipertanggungjawabkan, tapi kalau sudah tertulis, ini menjadi bukti otentik. Nah, ada kepastian, kejernihan. Tulisan itu lebih jelas daripada suara. Dan itu kalau ingin jelas, jangan mengikuti pengajian, baca buku aja. Tulisannya itu dibaca. Lalu inisiator untuk lompatan peradaban. Tulisan itu lahir menjadi lompatan peradaban bagi manusia. Karena sebelumnya manusia tidak mengenal tulisan. Nah, kemudian diciptakan simbol-simbol untuk dituliskan, itu satu lompatan. Dari situ ilmu berkembang, dari situ peradaban berkembang. Orang yang menuliskan itu akan menyajikan
ide gagasan untuk perkembangan lebih lanjut. Ada tulisan itu menunjukkan produktivitas. Ya, juz 11 itu kalau kuat maka tingkat produktivitasnya tinggi dan dimanapun dia menebarkan manfaat karena tulisan itu untuk bisa diambil manfaatkan dan senantiasa meninggalkan jejak kebaikan dan kebenaran lewat tulisannya. Reflektif dan introspektif. Kenapa? Karena dari tulisan maka bisa disimak ulang, dilihat ulang, diteliti ulang. Ini tadi apa? Kemudian bisa mengoreksi kesalahan. Ada di antara tulisan itu yang salah, maka bisa dihapus dan dikoreksi dengan tulisan baru yang lebih bermakna. Ini reflektif dan introspektif. Sudah berapa menit ini tadi? 50 menit ya. Bentar, ya, lanjutkan dikit. Nah, tapi ada pena yang lemah dan bermasalah. Ada pena yang lemah dan bermasalah. Apa? Pena penghapus, manusia penghapus. Suka menghilangkan jejak kesalahan sendiri atau menghapus kontribusi orang lain. Biasanya itu salah satunya karena dengki. Ini tipe manusia penghapus yang fungsi penanya itu bukan untuk menuliskan sesuatu yang bagus, yang yang baru, yang bermakna, tapi sifatnya bisa saja pena itu mengure-ure, apa bahasa Indonesianya mengure-ure itu. Ini loh, numpangi loh. Ini sudah ada tulisan baik, terus dicoret-coret itu loh. Nah itu, nindih tulisan yang ada. Bisa saja itu ada kebaikan tulisan yang baik, tapi terus dicoret. Atau sekarang itu tipek gitu. Jadi ono sing baik itu ditipek. Itu ada, ini tipe penghapus, pena penghapus, tipek itu pena penghapus. Suka menghilangkan jejak baik kesalahan diri sendiri atau menghapus kontribusi orang lain. Kesalahan sendiri jangan tahu, ditutupi, kebaikan orang lain disembunyikan. Itu yang perlu diwaspadai, mungkin ada unsur dengki di situ. Ada pena yang patah. Pena patah itu memiliki ilmu dan potensi, tetapi tidak mau berkontribusi atau beramal. Kita patah. Nah, ini dalam banyak hal dia akan merasakan dalam hidupnya itu banyak kesulitan. Sebab kalau dipaksakan nulis pakai pena patah itu ya sulit. Kalau dipaksakan itu mesti cepat capek. Nah, kalau di 11 kok gampang loyo, gampang capek, nah, bisa jadi dia sedang menjadi pena yang patah. Ada pena tanpa tinta. Ingin menulis, berkontribusi, produktif, memberikan manfaat, tetapi tidak memiliki bekal yang cukup. Akhirnya terjebak pada angan-angan. Lalu ada pena di tangan yang salah. Ilmu dan kemampuannya digunakan untuk udzoliman, kebatilan, dan menipu. Ini diantara kelemahannya. Ini secara makna dari kalimah atau ayat pertama dari surah 68 tadi. Mungkin sampai situ aja ya. Ini kalau setengah-setengah nanti nggak enak. Oke. Ya sudah. Sampai sini aja ya, karena ada yang tanya Jus. Ini yang hadir juga tanya Jus. Kemudian yang ikut daring juga ada yang tanya Jus. Dimulai dari yang daring aja dulu. Yang di sini masih kanten untuk ya. Apa bahasa Indonesianya kanten itu? Masih sabar untuk ya antri, nggak keburu pulang ya. Rumahnya jauh. Ya, yang daring dulu silakan. Monggo Mas. Bahasan kelasnya dilanjutkan insya Allah Jumat depan ya. Iya, amin.
Silakan Bang Said. Pak Luhi dari Samarinda, Pak. Ya. Yang mana? Yang mana? Bang Said Bacang. Nggih. Monggo Bang Said silakan langsung ke Pak Luhi. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin, mohon salam kenal Pak Ustadz dengan Pak Said. Ya. Ingin bertanya untuk pengenalan jusnya. Karena ini permulaan ini Ustadz. Ya. Sebelumnya sudah mendapat keterangan tentang jus itu apa Pak? Sudah dapat keterangan dari Mas Heru Ya. diskusi kita. Itu kalau jus itu kan masalah tentang diri, tentang kehidupan di dunia. Ya. Tapi gini Pak ya, Al-Quran itu tetap 30 juz ya. Al-Quran tetap 30 juz. Tapi ibarat gambar sasaran tembak, lingkaran sasaran tembak, itu ada lingkaran paling luar, kemudian makin kecil, kemudian ada titik tengahnya. Manusia itu sebenarnya bentukan dari seluruh Al-Quran. Al-Quran itu blueprint manusia dan juga alam semesta. Nah, tapi Al-Quran dibagi menjadi juz. Juz itu ibarat lingkaran-lingkaran itu, kemudian ada titik tengah. Titik tengah itu lah letak juz pribadi. Tiap orang punya juz pribadinya sendiri-sendiri. Nah, karena Al-Quran itu 30 juz, walaupun juz pribadi itu hanya menunjuk pada satu juz, tidak berarti meninggalkan juz yang lainnya. Karena sifatnya juz itu memperkuat dan melengkapi sebagai satu keseluruhan. Nah, ternyata bahwa juz yang ada pada Al-Quran itu memiliki kesesuaian karakteristiknya dengan juz yang ada pada manusia. Nah, sekarang kita lihat Pak ya, juz yang ada pada diri Bapak. Silakan dijawab pertanyaan saya, mungkin cukup ya dan tidak aja. Yang pertama, apakah Bapak sering merasakan tidak enak atau kaku-kaku di bagian tengkuk? Pak Said? Oh, sinyalnya ya. Ya, ya betul. Ya. Apakah benar Bapak itu dalam hal kerja itu maunya segalanya ingin cepat selesai? Betul. Ya. Tapi kadang-kadang terjadi sudah selesai, ketika diteliti ulang ada yang salah. Iya, betul. Ya. Apa benar Bapak itu maunya ingin punya banyak kesempatan untuk ya apa ya, bepergian, touring, apa itu rekreasi gitu-gitu. Iya, Mengadakan betul. perjalanan. Betul. Betul. Ya. Ya. Apa benar Bapak itu sepertinya tahu saja di mana tempat makanan yang enak? Enggak juga. Enggak. Ya. Ini ada orang yang dikatakan enak makan. Enak makan. Bapak itu termasuk orang yang enak makan, suka makan. Ya, Enggak betul. gampang nolak terhadap makanan. Betul. Ya. Apakah pernah mengalami gangguan di daerah kulit? Misalnya semacam alergi yang hilang timbul atau apa gitu? Halo? Ada. Nah. Ada, ya. Gangguan kulit Pak ya?
Benar Pak Ustadz. Hah? Ya benar. Ya. Ini Ya. umum saja, umum saja, umum saja. Apa benar khususnya dulu waktu remaja sering berbeda pendapat dengan orang tua, walaupun kadang-kadang tidak dibantah secara langsung. Kalau enggak terdengar, saya ulang, apa benar khususnya dulu waktu remaja sering berbeda pendapat dengan orang tua, enggak cocok, Iya, walaupun betul. kadang-kadang tidak dibantah secara langsung. Ya, ya. Iya, Ya sudah, karena ini banyak gangguan sinyal, sampai sini aja Pak ya pertanyaannya. Tapi dari semuanya itu sudah cocok. Nah, itu karakter yang ada pada Bapak itu berkesesuaian dengan karakter yang ada pada juz tertentu. Yaitulah sebagian dari karakter juz 16. Jadi juz Bapak adalah juz 16. Penjelasan lebih lanjut silakan nanti ditanyakan pada Pak Heru. Itu Pak Said ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustadz. Ya. Yang kedua mungkin ini apa Ustadz, saya mau tanyakan terkait dengan anak saya. Ya. Jumat depan aja Pak ya. Karena Siap. ini Baik, yang G. hadir langsung ini sudah antri dan rumahnya Ya. jauh. Ya. Siap, Ya, siap. Jumat depan Terima kasih aja insya Ustadz. Allah. Terima kasih. Ya. Terhadap, Untuk daring kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.